Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli alaihi al-fatihi lima uhlik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Imam, Khotib dan Bilal, yang saya muliakan Bapak Edi, yang saya muliakan Bapak Ustadz Abdurrahim, yang saya muliakan orang-orang tua kita yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pantaslah kita bersyukur pada Allah di mana pada malam hari ini kita dipertemukan di taman-taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan kita kelak diwafatkan Allah dalam keadaan menuntut ilmu. Semoga diberikan umur yang barokah, rezeki yang lancar dan barokah, anak keturunan yang sukses dunia akhirat, keluarga yang bahagia, keluarga yang berkah. Mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah, mudah-mudahan diangkat semua kesulitan-kesulitan hidup kita. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pada malam kesempatan ini kita melanjutkan mengulas kitab Arba'in Nawawi pada hadis yang kelima, sebagaimana dijelaskan, alhamdulillahilladzi ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Segala puji bagi Allah yang membeli. Membeli itu bisa diartikan mengganti, ya, bisa dimaknai membeli ataupun mengganti dari orang-orang mukmin. Apa yang dibeli Allah, apa yang diganti Allah, diri mereka. Mujahid, orang-orang yang berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir dan mati di medan perang.
maka balasan mereka tidak ada lain kecuali surga. Diri kita ini mari kita pergunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Kita diberi anggota tubuh kita sehat, pergunakan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Karena kita diberi badan sehat, mumpung masih sehat. Sebab nanti kalau sudah sakit, kemauan ada, tapi fisik sudah tidak kuat. Betul? Saking nggak kuatnya, kalau pas sakit ada orang tilik bawa makanan, mulutnya kepingin, hatinya sangat menginginkan, tapi apalah daya, ketika mau makan mulut terasa pahit, ya. Tidak sebagaimana waktu sehat. Mumpung kita sehat, ya, diri kita ini mari kita pergunakan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Kita jangkahkan ke majelis-majelis ilmu, sebab kalau kita sudah sakit, kemauan ada, tapi kita sudah nggak bisa melangkah ke majelis-majelis ilmu. Maka diri kita ini kalau kita pergunakan untuk memperjuangkan agama Allah, maka Allah yang akan membelinya. Allah yang akan membelinya. Wa amwalahum, harta-harta mereka. Maksudnya kita diberi kelebihan oleh Allah harta kita pergunakan untuk di jalan Allah. Seperti membangun masjid, kita infakkan untuk membangun madrasah, membangun pondok-pondok pesantren, maka harta kita yang akan membeli Allah. Yang akan membeli Allah, bukan manusia. Kalau kita berbuat ini karena Allah, bukan karena manusia. Kalau kita mengikuti apa kata netizen, istilah orang sekarang, kita susah akan diatur netizen. Ini salah, itu salah, diem salah, melangkah salah. Betul nggak kira-kira? Maka kita ini berbuat karena Allah. Sekalipun apa yang sudah kita perbuat tidak dihargai manusia, tapi yang akan menghargai Allah. Ini supaya kita tidak terlampau kecewa berat. Kadang kita sudah berbuat baik tapi tidak dihargai manusia. Maka manusia tidak menghargai, maka Allah yang akan membeli, Allah yang akan mengganti, Allah yang akan menghargai. Mudah-mudahan apa balasannya? Tiada lain adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Surga yaitu tempat yang disediakan Allah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan biha an-nufusu mutmainnatun. Yang selanjutnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, keyakinan kita Allah. Maka kita harus yakin hidup ini yang sudah mengatur Allah, rezeki yang mengatur Allah, mati yang mengatur Allah, masa depan yang mengatur Allah. Jadi tugas kita nyembah Allah, tugas kita mendidik anak-anak kita. Urusan besok mau jadi apapun,
itu sudah dalam tanggungan Allah. Ya, paham Pak ya? Tugas kita mendidik anak-anak kita, urusan besok mau jadi apa itu sudah dalam tanggungan Allah. Kita harus yakin, ya, harus yakin bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang aku sembah melainkan Allah. Tidak ada yang aku bersandar kecuali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan syahadat tersebut akan bisa menenteramkan jiwa kita. Jiwa ini jangan sampai kosong. Sebab kalau jiwa ini kosong, hidup ini enggak tenang, sekalipun kita bergelimang materi. Tapi kalau hati kita kosong dari Allah, kosong dari kalimatut tauhid, maka hati kita ini akan apa? Akan gelisah, akan tidak bahagia. Ternyata yang menenangkan hati kita, membuat tentrem hati kita adalah kalimatut tauhid, la ilaha il. Maka biar kita tentrem, biar kita bahagia, perbanyak kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya hati kita ini kosong, tidak kosong dari kalimatut tauhid. Wahya liqailiha minan nari junnatun. Kalimah syahadat ini bagi yang mengucapkannya akan menjadi benteng dari api neraka. Artinya ketika kita mati mengucapkan kalimatut tauhid, ketika kita hidup selalu mengagungkan kalimatut tauhid, ketika kita hidup selalu mengucapkan kalimatut tauhid, maka ini akan menjadi benteng dari api neraka. Insya Allah kita tidak akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Maka harus kita pertahankan kalimatut tauhid ini, ya, harus kita pertahankan, apalagi di zaman fitnah seperti ini, di mana kerusakan agama terjadi di mana-mana. Orang menafsiri Al-Quran menurut udele dewi, menurut nafsunya mereka, sehingga ini kadang-kadang menjadi polemik di tengah-tengah kehidupan. Ini kita jangan ikut penafsiran yang macam-macam. Seperti ada yang menafsiri Al-Quran, ya, kewajiban suami itu muasyarah. Muasyarah itu menggauli. Jadi makna menggauli itu, ya, tidak harus melalui nikah. Jadi kalau ada perempuan ditanya, kamu senang sama saya? Senang, oke. Kamu saya rawat, kamu saya jaga, ya, walaupun tidak menikah tidak apa-apa, yang penting aku menggauli kamu dengan baik. Kacau enggak kira-kira? Nah, ini rusaknya agama. Kadang-kadang yang merusak adalah dari kalangan umat Islam sendiri. Hati-hati, hati-hati Bapak Ibu semuanya, ya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang, ya, ajaran-ajaran yang menyimpang tersebut semakin hari semakin banyak pengikutnya, padahal sudah jelas-jelas menyimpang. Betul enggak? Pengikutnya makin banyak. Kenapa? Karena apa yang disampaikan itu bisa diterima oleh orang-orang awam, orang-orang yang jauh dari agama. Karena menurut mereka pemahamannya enak, pemahamannya mudah dipahami, padahal sesungguhnya itu menyesatkan. Hati-hati. Insyaallah, ya, mudah-mudahan dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
afdhala man rafa'a al-fardha was sunnata. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah hambanya Allah. Hambanya Allah. Semua nabi hambanya Allah. Ya, sampai Nabi Isa yang katanya disembah oleh orang Nasrani, ya, itu dianggap Tuhan. Padahal Nabi Isa sendiri itu mengakui ana Abdullah. Ana Abdullah, saya hamba Allah. Tapi orang Nasrani tidak menganggap Nabi Isa itu hamba Allah, tapi dianggapnya Tuhan. Nih, jadi mengkultuskan berlebih-lebihan itu nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Itu nanti pada akhirnya akan membuat seseorang itu lalai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintailah makhluk itu sewajarnya saja, karena yang dicintai terkadang akan kita membenci kita. Bencilah orang itu sewajarnya saja, karena yang dibenci itu terkadang akan mencintai kita. Jadi tengah-tengah saja, itu ya. Jangan senang berlebih-lebihan. Kadang-kadang orang yang kita senangi akan membenci kita, justru orang yang dibenci malah mencintai kita. Itu jangan berlebih-lebihan, ya. Apalagi sampai mengkultuskan semua nabi hamba Allah. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah, utusan Allah. Ya, sebaik-baik orang yang meluhurkan kewajiban Allah. Coba kita lihat Rasulullah menjalankan kewajiban-kewajiban Allah. Ya, ini harus kita contoh bagi kita semuanya. Umat Islam, kewajiban-kewajiban Allah, mari kita bersungguh-sungguh untuk menjalankannya. Maka kalau dalam sholat, sholat itu tidak boleh diqadha, kecuali satu, ketiduran, yang kedua lalai. Pertama apa Pak? Ketiduran sampai keluar waktu, itu boleh diqadha. Yang kedua apa? Lalai. Lalai itu apa? Lali. Ya, lali sehingga keluar waktunya. Ya, itu boleh diqadha. Selain itu nggak boleh diqadha. Ya. Lalu bagaimana Gus kalau saya sengaja ninggalkan sholat zuhur, masuk waktu asar saya qadha, boleh nggak? Boleh, tapi berdosa. Kalau yang dua tadi nggak berdosa, karena bukan kelalaian kita. Contoh ketiduran, kemudian lalai. Maka kalau ada keluarga kita tidur, sudah masuk waktu sholat, ayo dibangunkan. Bapaknya subuh-subuh belum bangun, ibunya yang bangunkan. Ibunya subuhan belum bangun, bapaknya yang bangunkan. Belum bangun, ambil air, dipercikkan air, ya kan? Karena setan itu takut sama air. Setan tercipta dari api, ya. Unsur api akan kalah, ya, dilawan oleh unsur air. Nah, diciprati. Belum bangun juga, ya sudah, siram saja. Disiram, belum bangun juga, ambilkan surah Yasin, yasinkan. Belum bangun juga, panggil Ustadz Abdurrahim, suruh mimpin talqin. Karena Nabi Muhammad demikian, apalagi urusan sholat. Bahkan Nabi mengatakan, arihni bis sholat, gembirakan aku dengan sholat. Jadi Nabi itu kalau belum masuk
belum menjalankan sholat, rasanya gelisah, gembirakan aku dengan sholat. Maka ini orang-orang yang selalu istiqomah menjalankan sholat, sudah masuk waktu sholat belum sholat, itu hatinya gelisah. Setelah sholat hatinya bahagia, hatinya seneng. Nah, kesenangan ini mahal harganya. Insya Allah berkat dari seneng ini kita banyak sehatnya. Amin Allahumma amin. Nah ini Pak ya, Masya Allah. Kemudian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan contoh terhadap sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus belajar sejarah Nabi, harus belajar hadis-hadis Nabi, supaya kita tahu sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sunnah Nabi sudah mulai banyak ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi itu banyak, diantaranya qobliyah, ba'diyah. Ya, misalnya qobliyah Isya, ada lagi ba'diyah Isya. Kadang ada orang itu jarang qober, jarang sempat menjalankan sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Itu sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah-sunnah Nabi lagi sangat banyak. Ini harus kita pelajari, supaya kita bisa dibanggakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama, buat sesuatu yang baru, buat model-model. Sekarang kan banyak ya orang Islam buat model-model, betul. Khutbah Idul Adha, yang khutbah yang mimpin perempuan, padahal di situ banyak. Ini model-model enggak kira-kira? Model-model enggak? Iya, model-model sekarang. Ngoten. Hataman Al-Quran menyanyikan lagu Yahudi. Model-model enggak kira-kira? Model-model. Nah ini jelas sesat. Karena itu tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini kan banyak orang model-model. Ada yang beranggapan membuat sesuatu yang model-model itu biar cepat terkenal. Kalau sudah cepat terkenal kan YouTube-nya lancar. Betul lagi ya? Buat model-model jangan diikut-ikut nih. Termasuk dalam Islam, madhab yang wajib kita yakini, kita amalkan, yang sudah disepakati oleh para ulama, itu ada 4. Mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Hanafi, Hambali. Ya, tidak ada mazhab Soekarno. Model-model enggak? Model-model enggak? Ada mazhab Soekarno dalam 4 mazhab? Tidak ada. Ini, padahal Pak Karno sendiri tidak mendirikan mazhab. Setahu kita Pak Karno itu Presiden Republik Indonesia. Namanya model-model ini namanya. Nah, yang model-model seperti itu bertentangan dengan syariat, jelas menyesatkan. Ya, kalau menyesatkan itu bala tentaranya itu adalah syaitan. Makanya orang-orang yang jauh dari agama itu dicuci otaknya biar ikut paham yang model-model. Kecuali yang istiqomah dekat ulama, selalu mendengarkan kajian-kajian ulama yang benar, insya Allah tetap kuat. Ya,
tidak terpengaruh dengan paham-paham yang model. Paham Pak ya? Nah, mudah-mudahan kita semua nggak ikut madhab Soekarno, amin. Kita ikut madhab Syafi'i atau madhab Imam Malik, madhab Imam Hanafi atau madhab Imam Ahmad bin Hambal. 4 madhab itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Maka kita wajib bermadhab. Kita harus ikut salah satu madhab 4 itu. Ada yang ikut Syafi'i mayoritas, ada yang ikut Imam Malik di Mekah, banyak madhab pengikut Imam Malik. Paham Pak ya? Kalau sholat dia nggak sedekap, dilepas tangannya. Itu Imam Malik, bukan sesat Pak, itu ahlus sunnah wal jamaah. Beda dalam urusan urusan agama. Tapi kalau urusan tauhid itu tetap Allah yang Maha Esa. Paham dong betul? Nah ini model-model. Kalau dalam madzhab Imam Syafi'i kan zakat fitrah nggak boleh pakai uang. Ya, madzhab Imam Hanafi boleh pakai nukut. Ya, seharga beras itu. Paham? Nah ini, itu silakan mau ikut Imam Syafi'i atau mau ikut Imam Hanafi, zakat fitrah pakai uang. Nah yang penting kita tahu ini pendapat siapa. Tuh ya, jangan ikut madhab Soekarno. Maka Bapak Ibu kalau punya anak hati-hati, memondokkan anak jangan melihat bangunan yang megah, jangan melihat keindahan bangunan yang luar biasa, tetapi setelah mondok di situ pemahamannya bertentangan dengan paham kita ahlus sunnah wal jamaah. Balik tidak mau hormat sama orang tua, bajunya dicuci orang tuanya, tidak boleh marah-marah, dianggapnya orang tuanya najis karena tidak ikut paham anak-anaknya yang mondok itu. Hati-hati, maka pilihlah pondok-pondok yang mempunyai sanad keilmuan yang jelas dari gurunya terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamba ya, mudah-mudahan kita nggak ikut yang model-model. Amin Allahumma amin. Yang model-model itu banyaklah kita temui. Banyak kita temui yang model-model zaman sekarang ini. Masya Allah. Ya. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat model-model dalam urusan agama kita yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya sesuatu yang baru itu ditolak. Maka ulama ahli hadis menjabarkan ini hadis tidak cukup hanya pemahaman secara terjemahnya saja, melainkan ya dengan keluasan ilmunya, dengan kedalaman ilmunya. Seperti ya Imam Izzuddin ya bin Abdissalam, beliau berpendapat bahwasanya sesuatu yang baru itu disebut bid'ah. Sesuatu yang baru itu disebut bid'ah. Bid'ah itu tidak diajarkan, tidak dicontohkan oleh baginda Nabi, tapi dikerjakan setelah wafatnya Nabi. Itu disebut dengan bid'ah. Tetapi tidak semua yang bid'ah itu ya, yang bid'ah itu mungkarat. Ada bid'ah yang hasanat, ada bid'ah yang mungkarat. Ya, seperti Imam Izzuddin berpendapat bahwa bid'ah, tahu bid'ah Pak ya, membuat sesuatu yang baru tidak dicontohkan oleh baginda Nabi, tapi dikerjakan oleh
para sahabat ataupun generasi sesudahnya setelah wafatnya baginda Nabi. Nah, sekarang ini alat untuk menyerang sebagian orang Islam itu berpendapat hadisnya ngaten kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, setiap bid'ah itu menyesatkan, ya, dan menyesatkan itu tempatnya di neraka. Ya, ini dipahami secara global, padahal di situ ada bid'ah yang diperbolehkan. Ya, seperti ya disebutkan bahwasanya bid'ah itu ada kalanya bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib, ya, contoh seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman itu mengumpulkan Al-Quran, kemudian diteruskan di masa pemerintahan Sayyidina Utsman. Quran itu dikumpulkan sehingga disatukan menjadi satu mushaf, disebut mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani, padahal Rasulullah tidak mengajarkan, Rasulullah tidak merintah. Quran di zaman Rasulullah itu belum ada titiknya, belum ada harokatnya, ditulis di batu-batuan, di pelapah kurma dan kulit-kulit binatang, belum ada titik, belum ada harokat. Ya, Rasulullah bisa membaca, wong Quran diturunkan pada Rasulullah. Sahabat bisa membaca, wong sahabat masih dekat sama Rasulullah. Betul nggak kira-kira? Nah, sahabat itu generasi yang paling dekat sama Rasulullah, sumbernya Rasulullah. Maka ya sumber mata air itu ya sungai yang masih dekat sama mata airnya itu akan jernih. Betul nggak kira-kira? Tapi kalau sungai sudah jauh dari mata airnya itu akan keruh. Umat seperti itu, sahabat dekat sama Rasulullah, maka imannya kuat-kuat. Lah kita ini jauh ndak sama Rasulullah? Sudah berapa? 1400-an abad lebih. Ya, makanya wajar umat sekarang banyak yang keruh-keruh. Istilah Jawa itu banyak yang butek-butek. Kadang sholat, kadang ndak. Ya, tahun kemarin puasa, tahun ini nggak puasa, libur. Namanya keruh itu imannya. Makanya supaya nggak keruh, dekat-dekat dengan ulama, dekat dengan majelis ilmu agar imannya tetap kuat. Betul lah ya? Mudah-mudahan iman kita kuat. Amin Allahumma amin. Nah itu siapa yang ngasih harokat, siapa yang ngasih titik, itu ulama. Ulama salah betul kalau ada orang mengatakan jangan mengambil pendapat ulama. Ulama sama dengan kita bisa berpendapat. Kita langsung merujuk kepada Quran, merujuk kepada hadis. Lah yang ngasih titik, yang ngasih harokat itu siapa? Ulama itu. Ya, ulama yang ngasih titik, ba fathah ba kasroh bi, ba domah bu, bunyinya babi bu, kan itu. Ulama itu yang ngasih. Maka salah betul kalau ada orang mengatakan kita belajar agama nggak perlu pakai ulama, ya kan? Sekarang kan zamannya sudah canggih, cukup kita buka Google. Google itu bukan ulama, dia nggak punya sanad. Maka siapa yang belajar sama Google nggak belajar sama ulama, nanti Google-nya di akhirat nggak akan bisa menolong kita. Betul nggak kira-kira? Repotnya ngaji melalui Google kalau HP-nya ngedrop baterainya. Iya ya, paham? Ngaji harus sama ulama, ngasih titik itu ulama, ngasih harokat ulama. Memahami agama langsung merujuk kepada Quran. Ini saya ibaratkan seperti orang mau minum madu, tapi madunya langsung
dihirup buritnya lebah. Kira-kira mulut sampean tersengat nggak kira-kira? Mau minum madu langsung buritnya lebah dihirup, tersengat nggak kira-kira? Mestinya kalau mau minum madu itu kan sudah melalui diproses, betul nggak? Nah, baru kita minum, maka insya Allah nggak membahayakan. Maka orang ngaji itu kalau langsung merujuk kepada Quran, ya, tanpa menggunakan seperangkat ilmunya para ulama-ulama, ini yang akan terjadi salah penafsiran. Seperti mohon maaf, ada yang mengaku ulama menafsiri, ya, min asari sujud. Asar sujud itu bekas sujud, ya, namanya min asari sujud. Itu dimaknai min asari sujud itu menciptakan karya. Menciptakan karya. Yang penting karya itu, ya, tetap, ya, bersinergi dengan ketuhanan. Ini yang terjadi. Padahal min asari sujud apa? Bekas-bekas sujud. Ya, kita umat Islam ini sujud, asarnya ada apa enggak? Asar dari sujud yang kita kerjakan tidak melahirkan manusia yang sombong. Betul enggak? Kemudian bekas dari sujud itu akan bisa menolong kita jauh dari maksiat. Mau maksiat teringat, ya Allah, sholat saya. Bahkan besok kening kita termasuk anggota sujud kita itu yang tidak tersentuh api neraka. Ada 7 anggota sujud. Ini nanti tidak akan tersentuh api neraka ketika kita di dunia selalu sujud sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Min asari sujud diartikan menciptakan karya. Wah, seperti apa itu tadi? Buat Islam yang model-model. Nah, itu kan min asari sujud. Ini jauh dari penafsiran para ulama-ulama yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir. Ini hati-hati, Pak. Ya. Asar sujud itu bekasnya sujud. Orang itu kalau sholatnya baik diterima Allah, dia nggak sombong. Ya, karena yang berhak sombong itu Allah. Bumi langit milik Allah. Kalau Allah sombong, itu memang bumi langit milik Allah. Nah, kita ini makhluk kok sombong. Orang yang sholat akan sadar bahwa aku nggak boleh sombong. Itu bekas-bekas sujud. Bukan berarti bekas sujud itu mau dianggap orang supaya ahli sujud. Waktu sujud jidatnya dibentur-benturkan supaya apa? Ada tanda hitamnya. Itu namanya riya. Riya itu apa? Pamer. Bukan demikian asar sujud, Pak. Nah, ini penafsiran para ulama. Ini penting sekali, Bapak Ibu semuanya. Ya, Masya Allah. Nah, kita kembali lagi, yang membuat titik harokat itu adalah ulama. Nah, makanya kita berkeyakinan bahwa mushaf yang ada sekarang namanya mushaf Utsmani, itu ayat-ayatnya Allah. La yamassuhu illal mutahharun. Gak boleh menyentuh ayatnya Allah, gak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Sementara ada orang yang ngaku ulama mengatakan bahwa mushaf yang kita baca sekarang ini itu bukan Al-Quran. Ayat Quran di Lauhil Mahfud. Silahkan kalau mau baca Quran naik ke Lauhil Mahfud. Paham tidak kira-kira, Pak? Ayat mushaf yang kita baca itu ayat Quran. Wajib kita muliakan, wajib kita muliakan. Bahkan menyentuhnya harus dengan berwudu dalam keadaan suci. Yang haid nggak boleh baca, yang junub nggak boleh megang Al-Quran, nggak boleh baca Al-Quran sedang dalam hadas besar. Oh, itu, Pak. Maka Quran-Quran kita di rumah itu dimuliakan, Pak.
tempatkan di apa? Tempat yang terhormat. Ya. Itu ayat-ayatnya Allah. Ya, rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan ayat-ayat Allah itu seperti halnya kuburan. Sepi enggak kira-kira, Pak? Kalau mau kepingin rumahnya berkah, rumah tangganya berkah, tentrem, ayem, maka di rumah itu ada cahaya-cahaya Quran, ada cahaya-cahaya apa itu ayat-ayatnya Allah yang selalu kita baca. Itu Quran itu kita baca, paham ndak paham dikasih pahala. Betul nggak kira? Kita ndak paham yang kita baca tetap diberi pahala oleh Allah. Itulah ayat-ayat Quran. Mudah-mudahan kita masih selalu menyempatkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim dalam setiap harinya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mari kita sama-sama dulu baca sholawat bil qulub. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abadani wa shifaiha wa nuril absari wa sedikit lagi Pak ya, dikit lagi ya. Bid'ah yang wajib yaitu tadi apa? Mengumpulkan Al-Quran, dijadikan menjadi satu mushaf. Mushaf itu lembaran ya, halaman 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu namanya mushaf. Mushaf itu lembaran. Itu tidak ada di perintah zaman Rasulullah, tapi dikerjakan oleh sahabat Abu Bakar, Umar, diteruskan sahabat Utsman. Sebab orang-orang yang hafal Quran telah banyak tiada, telah banyak wafat, sumbernya sudah banyak yang wafat. Ini kalau Quran tidak segera dikumpulkan, maka nanti ayat Al-Quran tidak akan bisa dibaca oleh umat Islam. Inilah kebijakan daripada seorang pemimpin, yaitu mengumpulkan daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Maka Quran yang ada sekarang ini itu mushaf Utsmani, itu ayat-ayatnya Allah. Jangan percaya kalau ada orang yang ngaku ulama mengatakan bahwa Al-Quran yang ada sekarang bukan ayatnya Allah, yang ada ayatnya Allah itu di Lauhil Mahfuz. Jangan percaya, kita wajib percaya bahwa mushaf Quran yang ada pada kita itu ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Pak ya? Ini ya. Kemudian bid'ah yang diharamkan seperti apa?
seperti ada paham aliran yang berpendapat tidak mempercayai takdir Allah. Ini jelas bertentangan dengan rukun iman. Rukun iman itu amantu billah, iman pada Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Nah, terus apa? Wa qadrihi ngatan syarrihi khairihi wa syarrihi. Kita wajib mengimani qadarnya Allah yang baik, kemudian qadarnya Allah yang buruk. Ini seperti sampean mau ngaji-ngaji seperti ini memang sudah ditakdirkan Allah, Pak. Sudah ditakdirkan Allah untuk mencintai orang-orang yang mencintai majelis-majelis ilmu. Ini sudah ditakdirkan Allah. Kalau tidak ditakdirkan Allah, susah kita mau berangkat, betul nggak? Lebih enak nonton televisi, betul nggak? Lebih enak duduk-duduk main kartu domino daripada ngaji. Sampean bersyukur ditakdirkan Allah, dipertemukan di majelis ilmu. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita selalu bisa istiqomah. Di alam barzah kita akan bersama orang-orang yang ahli ilmu dan bersama orang-orang soleh, sebagaimana sabda Nabi, almar'u ma'aman ahabba. Orang itu besok dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kanjeng Nabi seneng ilmu, ulama seneng ilmu, orang-orang soleh seneng ilmu. Kalau kita mencintai ilmu, mencintai orang-orang soleh, seburuk apapun orang tuanya, nanti anaknya insya Allah angkat jadi orang-orang yang soleh soleha. Amin. Nah, ini Pak ya, ini qadar baik, qadar buruk ya. Ada kodok, ada qadar. Ini ada perbedaan, Pak. Kalau kodok itu rencana yang baru akan diwujudkan Allah, itu namanya apa? Kodok. Rencana yang baru akan diwujudkan Allah, itu namanya qada. Maka la yaruddul qada illa biddu'a. Tidak bisa menolak qada kecuali dengan doa. Jadi misalnya Allah punya rencana, Ustadz Abdul Rahim ini misalnya, rencana Allah Ustadz Abdul Rahim ini bakal bangkrut. Tetapi karena dengan kegigihan Ustadz Abdul Rahim, setiap ba'da sholat dia berdoa, ya Allah berikan aku rezeki yang lancar, rezeki yang barokah, sehingga yang tadinya Allah rencanakan bangkrut, sebab dengan kegigihan doa beliau Allah cabut itu kebangkrutannya, lalu Allah ganti dengan kesuksesan. Itu kodok namanya, Pak. Rencana yang baru akan diwujudkan Allah. Maka kodok ini bisa ditolak dengan apa, Pak? Doa. Maka banyak-banyak yang berdoa pada Allah, mintanya kepada Allah banyak-banyak. Yang jelas jangan mendoakan orang lain dengan doa yang buruk. Ya Allah, ya barusan tetangga saya beli mobil, mudah-mudahan dia kecelakaan ya Allah. Nah, malaikat jawab untukmu juga. Nanti bahaya orang mendoakan seperti itu, suatu ketika nanti dia kecelakaan sendiri. Nah, itu akibat mendoakan tidak baik. Tapi kalau qadar itu ketetapan Allah yang sudah terjadi dan itu nggak bisa dirubah-rubah. Namanya qadar. Contoh kematian. Orang kalau sudah mati itu sudah qadarnya Allah, nggak bisa dihidupkan lagi, Pak. Betul nggak kira-kira? Orang sudah mati itu sudah ketetapan Allah, qadarnya Allah. Maka tugas kita jangan meratapi orang yang sudah meninggal, apalagi sampai mencabik-cabik bajunya, meronta-ronta, menjerit-jerit, nggak boleh. Kalau menangis bagus, itu menandakan hatinya lembut.
Hatinya lembut, tandanya apa? Keluarganya ninggal, nangis, berarti hatinya lembut. Tangganya ninggal, nangis, itu nandakan hatinya lembut. Lah kalau hatinya keras, tangganya ninggal malah seneng. Ya Allah, alhamdulillah, tewas dia. Ya kan? Nangis tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu meronta-ronta. Ngoten, ya, hiduplah kamu lagi. Tidak boleh mencabik-cabik pakaiannya. Tidak boleh. Kalau nangis bagus, itu menandakan lembutnya hatinya. Orang kalau lembut hatinya, melihat saudaranya meninggal nangis, melihat Ka'bah nangis. Jadi ada ulama mengatakan kalau ada orang Islam ke tanah suci melihat Ka'bah tidak nangis, itu tandanya hatinya keras. Betul lah kira-kira? Ya, orang yang hatinya lembut melihat Ka'bah pasti nangis. Betul lah kira-kira? Bangunan yang suci dijaga Allah pasti nangis. Itu menandakan hatinya lembut. Bukan sebatas nangis, sesudah itu pulang ke Indonesia ada kerinduan lagi untuk pulang ke tanah suci. Itu nandakan hatinya lembut. Tapi kalau pulang ke tanah suci, ya, lalu dia tanya gimana kabar di Mekah, kepingin sana lagi ndak? Aku sudah kapok ke sana lagi, cukup sekali ini saja. Itu menandakan hatinya keras. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita diberi hati yang lembut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan? Yes. Itu termasuk kematian, musibah, itu sudah qadar Allah. Kita punya anak kecelakaan sampai meninggal misalnya, itu memang sudah dikehendaki Allah, sudah qadarnya Allah, tidak bisa dikembalikan semula. Maka tugas kita bersabar dan terus kita mendoakan supaya kita jangan meratapi daripada kesedihan itu sampai melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tidak boleh. Paham Pak ya? Paham Pak? Ada lagi bid'ah yang bersifat mubah. Mubah itu boleh. Boleh seperti bangun pondok pesantren, dibangun dengan tingkat, boleh. Buat pesawat terbang, itu bid'ah mubahah, bid'ah yang dibolehkan. Karena zaman Nabi belum ada pesawat terbang, dan Nabi pun belum pernah terdengar dalam sejarah naik pesawat Lion, naik pesawat Garuda. Nah, bid'ah mubahah itu buat pesawat, bagus, boleh. Itu nggak ada di zaman Nabi, tetapi seiring kemajuan zaman kita penting menciptakan pesawat, karena pesawat ini alat transportasi yang akan menghantarkan kita ke tempat jauh, ke tanah suci Mekah. Betul Pak ya? Itu pakai pesawat, dan jangan kita melihat pilotnya, yang penting kita tekan tanah suci Mekah. Kalau pilotnya kadang-kadang pilot yang membawa kita ke Mekah ini banyak orang Nasrani Pak, bukan orang Islam, itu ya. Tapi kita nggak melihat pilotnya. Jangan sampai, oh ini bid'ah, tengok dulu pilotnya, oh ini pilotnya Nasrani, gak usah naik. Itu ya. Kapan sampai ke Mekah nanti Pak? Betul nggak? Mau naik pesawat diteliti dulu pilotnya Islam nggak? Kalau nggak Islam, Nasrani, saya nggak mau naik pesawat. Padahal saat itu harus terbang. Paham nggak Pak? Ya. Orang kafir itu juga ada manfaatnya. Lah dia bawa kita ke Mekah itu dapat apa? Balasan dari Allah, tapi diwujudkan di dunia. Paham enggak Pak? Di akhirat enggak dikasih. Orang non Islam bantu orang Islam, Allah ganti. Allah wujudkan di dunianya saja. Di akhirat enggak. Maka jangan kagum ada orang ahli maksiat duitnya tambah banyak, orang enggak Islam duitnya tambah banyak, kebunnya tambah banyak, sebatang hari ini hampir dikuasai semuanya.
Jangan heran dia nggak Islam. Itu Allah berikan di dunia saja, tapi di akhirat tidak dapat. Paling nanti mati jadi rebutan. Ya enggak kira-kira Pak? Nah ini itu. Nah contoh kadang ada tukang bangun masjid poso Ramadan enggak poso, itu ada ya, poso-poso nukang masjid, akhirnya dia balik ke rumah ora poso, enggak poso, tapi alhamdulillah masjidnya jadi. Iya kira-kira Pak. Lah kalau kita apa ya itu urusan dia dengan Allah kan itu Pak. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Nah ini yang buat sorban saja ini juga banyak orang Cina non Islam buat sorban. Apakah sorbannya nggak boleh dipakai? Ada sorban tulisannya Made in China, tidak usah dipakai. Ada tol Made in China, tidak usah lewat jalan tol. Silahkan Bapak Ibu nanti kehabisan minyak di tengah jalan karena jalannya macet. Paham tidak kira-kira Pak? Paham tidak kira-kira? Semua ada apa positif negatifnya. Betul, kadang-kadang orang mencaci jalan tol tapi masih pakai jalan tol terus. Kira-kira ini namanya kurang syukurnya. Paham kira-kira Pak? Maka tugas kita saya sampaikan, kita nggak boleh memburuk-burukkan pemimpin. Betul nggak? Semua presiden itu manusia tapi punya kelebihan masing-masing. Betul. Ada orang mengatakan enak hidup zaman Pak Harto ya, rakyat makmur. Betul, saat itu banyak masyarakat belum punya mobil. Betul nggak? Banyak masyarakat belum punya motor, HP belum ada. Lah sekarang tiap hari ngisi pulsa, butuh duit enggak kira-kira? Nah ini zaman itu berputar Bapak Ibu. Kita ini tugasnya kalau ada pemimpin salah, tegur dengan baik. Umat ini berdoalah supaya diberi pemimpin yang baik. Tidak boleh mencaci maki, menghujat, apalagi sampai mengatakan anjing, babi. Tidak boleh itu. Apakah itu ajaran Rasulullah? Tidak. Rasulullah tidak demikian. Bagaimana Rasulullah menyurati raja-raja yang Nasrani, raja Majusi itu dengan surat yang bagus, surat yang beradab, surat yang berakhlak, sehingga ada raja begitu membaca suratnya Rasulullah langsung menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, karena menegurnya dengan cara yang baik. Tapi kalau menegurnya dengan arogan, menegurnya dengan mengatakan babi, anjing, PKI dan lain sebagainya, ini akan membuat polemik berkepanjangan yang tidak pernah selesai. Ini perlu saya sampaikan, bukan saya membela ini, mohon maaf ya, mohon maaf ya. Ini tugas kita ulama memang demikian, menjembatani supaya kita ini amar ma'ruf nahi mungkar, tegurlah dengan cara yang baik, yang tidak boleh mencaci maki, menghujat dan lain sebagainya. Kira-kira kalau ada orang dikatakan, hei kau anjing, babi, terima enggak kira-kira Pak? Terima enggak kira-kira? Tidak akan terima. Kalau enggak terima, jangan mengatakan orang lain demikian. Itulah indahnya Islam, saling menghormati. Gitu Pak ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena ini ngaji kitab, bukan ceramah Pak ya. Ini saya bawa kitab ini, Majalisus Saniyah, itu mensarahi daripada kitab Arba'in Nawawi. Kalau kita ngaji pakai kitab kan insya Allah ini ada dasarnya. Saya bukan ceramah Pak, saya nggak bisa ceramah, saya ngaji nih bawa kitab ya. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa mengkaji daripada apa yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita. Terima kasih atas segala kekurangan dan kehilafan, mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.